warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arizakiana dari IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 8, angkatan 2018. Adanya video dokumenter ini sebagai salah satu bentuk pengeluaran primer tematik IAIN Langsa jenis KPMDR berbasis media sosial. Adapun tema kali ini tentang sekilas sistem pertanian organik perkebunan Pusdiklat Bingkai Alam Raya di Tanjung Sementuk. Latar belakang berdirinya Pusdiklat Bingkai Alam Raya adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang didirikan sebagai wadah untuk memperkuat posisi dan memperbaiki kondisi komunitas pedesaan, khususnya komunitas petani dan perempuan, sehingga memiliki keberanian dan kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya, baik sebagai petani dan perempuan, maupun sebagai masyarakat sipil lainnya. Pusdiklat Bingkai Alam Raya berdiri pada tanggal 20 April 1994. Lokasi Pusdiklat Bingkai Alam Raya di Dusun Makmur Kampung Perkebunan Tanjung Sementuk, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Pertanian organik merupakan suatu praktek pertanian yang memandang alam sebagai suatu kehidupan, di mana semua kebutuhan untuk bertani bersumber dan dikembangkan dari kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Sistem pertanian organik adalah teknik budidaya tanaman yang tidak memperkenankan penggunaan bahan kimia sintetik. Dalam praktik budidayanya, semua pupuk dan pestisida harus diperoleh dari bahan-bahan alami yang relatif lebih aman baik bagi manusia maupun lingkungan. Tujuan utama dari pertanian organik ini sendiri adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi tubuh, kesehatan produsen dan konsumen tanpa tidak merusak lingkungan. Nah, sering sekali masyarakat salah kaprah nih. Kalau pertanian organik itu artinya tidak menggunakan pupuk sama sekali. Hal ini tidak benar ya. Pupuk dan bahan pestisida digunakan dalam pertanian ini. Namun, tentunya harus yang organik atau sumber dari alam. Selanjutnya, saya akan mewawancarai salah seorang petani mengenai pupuk organik dengan Bapak Agus Salim. Perkenalkan, saya Rizkyana dari IAIN Langsa, Pak, ingin mewawancarai mengenai Pusdiklat Bingkai Alam Raya, yang mana tadi kita sudah membuat monggol pisang tadi ya kan, Pak. Nah, sebelum saya memulai pertanyaan, apakah Bapak hari ini sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah siap ya, Pak? Iya, Pertanyaannya? sudah siap. Oke. Nah, di sini apa sih, Pak, manfaat monggol pisang untuk pupuk organik tadi? Jadi pupuk monggol pisang yang kita buat tadi bisa untuk membuat pupuk kompos dan sebagai decomposer, starter komposer itu pada kompos, dan dapat juga digunakan sebagai pupuk cair pada aplikasi pemupukan sebagai JPT, zat perangsang tumbuh pada tanaman. Dan monggol pisang juga dapat sebagai pengurai atau pabrik pupuk sehingga unsur hara dapat diserap oleh akar tanaman tersebut. Dan diantaranya adalah mikroorganisme, dapat juga pelarut fosfat, Aprelicius, Azoparium, Acromonas, Bacillus, mikroba silolotik, dan Actobakteri. Dan mungkin itu yang bisa untuk diaplikasikan dan dibuat pada manfaat monggol pisang tersebut. Oke, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan monggol pisang tersebut, Pak? Cara pengaplikasian monggol pisang tersebut, kita harus melihat pada wadah yang akan kita perlu dalam penyemprotan ataupun penyiraman. Kalau dia
ukuran misalnya 10 mili itu kita campur dengan 1 liter air. Tapi apabila kita menggunakan semprot ataupun semprot listrik elektrik yang sekarang kan sudah ada yang 14 liter, 15 liter dan 16 liter. Jadi harus kita menggunakan takaran, kalau 10 mili itu 1 liter, berarti kita menggunakan 200 mili untuk per 15 dan 16 liter air. Dan cara penyemprotannya juga itu harus dilakukan 10 hari setelah tanam, 20 hari setelah tanam, dan 30 dan 40 hari setelah tanam sampai berikutnya. Oke, itu fungsinya untuk apa Pak dengan kita menyemprot monggol pisang tadi? Jadi untuk menyemprot monggol pisang ini agar tanaman itu bisa kita bilang merangsang tumbuh itu dengan baik, dan bisa pertumbuhan itu terjaga, dan mikroorganisme di dalam tanah, unsur hara, kandungan hara itu terjaga dan bisa berkembang dengan baik. Jadi apakah ada Pak pupuk lain dari penambahan organik lain ini selain pupuk monggol pisang ini Pak? Ada, seperti ya kita contohnya seperti auksin. Auksin ini kita lakukan atau kita aplikasikan pada tanaman setelah tanaman kita usia 10 hari setelah tanam. Jadi cara pengaplikasiannya ini kita lakukan pagi dan sore hari. Jadi dengan menggunakan auksin ini juga kita menggunakan 20 mili pada 1 liter air. Jadi kalau kita menggunakannya itu 10 ataupun 16 liter air, maka kita kalikan dengan 20 mili tersebut. Ini hanya untuk fase vegetatif, karena takarannya kalau melebihi dari 1 liter kita aplikasikan untuk auksin ini, dia bisa juga bisa menjadi seperti racun rumput, maka tanaman itu akan mati kalau overdosis. Dan ada juga zat pengatur tumbuh itu seperti hormon sitokinin, mengandung hormon sitokinin, yang mana ini berfungsi untuk kita bilang merangsang akar, pembentukan akar, batang dan cabang, sehingga tanaman tersebut terbentuklah seperti misalnya pengeluaran cabang yang banyak gitu. Jadi ini perangsangnya dan ini bisa kita aplikasikan pada masa vegetatif dan generatif, pada masa pertumbuhan dan pembuahan. Dan di sini juga ada hormon yang mengandung unsur gibralin, yang mana unsur gibralin ini dapat kita aplikasikan pada tumbuhan atau tanaman pada masa kita bilang membunting atau masa pembungaan dan pembuahan. Jadi dia tidak bisa kita menggunakan ini pada masa vegetatif atau pada masa pertumbuhan, karena apabila kita pada masa pertumbuhan, maka tanaman itu akan kerdil dan cepat berbunga karena tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita aplikasikan. Dan gibralin ini bisa juga kita gunakan pada tumbuhan yang umurnya muda, seperti kita bilang kangkung, bayam atau tesing, itu bisa kita gunakan karena dia untuk mempercepat proses pemanenan, perangsang tumbuh untuk proses pemanenan lebih cepat. Sekianlah video dokumenter saya tentang sekilas sistem pertanian organik perkebunan Pusdiklat Bingkai Alam Raya di Tanjung Sementuk. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video saya ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Sang Maha Kuasa. Saya Arzekiana, mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.